Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Akan Mari bacakan suasana asmara berpasangan Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Cancer. Ini tarikan energi 1 hingga 7 bulan Mei 2024. Seperti biasa sebelum memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Cancer saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja hubungan antara Cancer dengan pasangan asmaranya. Nah, jadi kalau mari lihat di sini tuh adanya seperti effort gitu ya, seperti effort bagaimana caranya biar ketika dua orang ini menjalani sebuah relationship, perjalanan itu mendatangkan sedikit sekali resiko atau mendatangkan sedikit sekali pengalaman yang tidak baik gitu ya. Jadi tujuannya untuk saat ini keduanya kayak gimana caranya diri ini tidak dirugikan tapi diri ini juga tidak merugikan. Nah gitu ya. Jadi seperti kayak mau membangun sebuah relationship yang sehat gitu ya. Yang sepertinya di situ tuh ada kesadaran diri bahwa aku ini tuh tidak boleh menjadi sampah, tidak boleh menjadi problem, tidak boleh menjadi malaikat maut gitu ya, tidak boleh menjadi devil gitu ya bagi kehidupan pasanganku. Ada kesadaran keduanya seperti demikian gitu ya. Jadi di sini secara sadar ataupun tidak sadar itu dua-duanya ya selalu coba notice ya bagaimana diri ini bersikap dalam hubungan gitu. Jadi memperkecil kesalahan-kesalahan. Nah, di situ ya keduanya kompak di sini memperkecil kesalahan-kesalahan. Memperbesar hal-hal baik. Memungkinkan situasi kondusif, situasi tenang, situasi damai. Nah, di situ ya. Jadi keadaan harus bisa terkontrol dengan baik. Mari rasa itu menjadi tema hubungannya Cancer dengan si pasangan ini. Gitu ya. Sekiranya pun tidak bisa memberikan yang baik, tetapi menyadari bahwa aku tidak boleh ngasih yang buruk. Nah itu ya selemah-lemahnya, setidak-tidak mampunya. Gitu. Ya. Jadi mari rasa tarikan-tarikan ego manusia yang senangnya gegeran, yang senangnya narsis, yang senangnya main playing victim, yang senangnya diberi, yang senangnya dikasih asupan-asupan untuk memuaskan ego, mari rasa sedang tidak berlaku dalam hubungan Cancer dengan pasangan. Gitu ya. Di sini ada rasa empati dan simpati yang cukup tinggi. Jadi rasa empati itu tuh seperti yang kayak, oh ini kalau terjadi sama aku bakal mengalami rasa sakit. Aku juga nggak mau melakukan itu ke dia misalnya gitu ya. Oh dianya seperti kayak telah berupaya baik, telah berupaya keras untuk melakukan yang terbaik dalam relationship. Oke, aku menghargai itu. Aku mengambil perasaan bagaimana lelahnya dia dalam upaya seperti itu gitu ya. Jadi kayak dengan tahu dirinya tidak mau mengambil kesempatan, tidak mau mengambil keuntungan, tidak mau akhirnya merugikan. Ada tarikan-tarikan sakit padaku tentu sakit pada dia.
gitu ya, berat pada melihat apa yang dilakukan oleh si pasangan, dengan jujur bisa berani bilang, oh ini berat, oh ini susah, wah ini dia penyabar, wah ini dia gitu. Jadi kayak ada apresiasi-apresiasi yang kemudian ketika apresiasi itu disematkan, yang ada tahu diri akhirnya. Oh ya, dia sudah melakukan seperti itu, berarti aku harus melakukan kurang lebih sama seperti itu. Gitu ya. Empati dan simpati secara emosional gitu ya, secara logika juga kayaknya bermain dalam hubungan ini. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau Mari bilang ini ceritanya kondusif. Ini ceritanya hubungan sangat-sangat kondusif sekali. Gitu ya. Bahkan mungkin lagi dalam posisi ya sangat-sangat baik sekali, dalam posisi ya menotis terus-menerus kemungkinan-kemungkinan ya, kemungkinan-kemungkinan. Jadi baik itu kemungkinan baik ataupun kemungkinan-kemungkinan buruk. Gitu ya. Biar yang baik dilakukan, yang tidak baik dihindarkan. Nah, ada di situ secara tarikan alam bawah sadar ini kalau Mari lihat ya. Kuatnya itu tuh kan kita bermainnya tuh di alam bawah sadar, dikendalikan alam bawah sadar gitu ya. Nah, jadi alam bawah sadar ini tuh sama-sama punya rasa tanggung jawab sebagai manusia. Gitu ya. Tanggung jawabnya adalah ya tadi memberikan yang terbaik kan gitu ya. Tanggung jawabnya manusia. Memberikan yang terbaik. Nah, jadi itu yang dilakukan di sini. Walaupun mungkin untuk beberapa dari Cancer untuk melakukan beberapa hal yang akhirnya memberikan efek baik pada hubungan, mungkin beberapa agaknya sedikit harus memaksakan diri. Tetapi walaupun demikian ceritanya harus memaksakan diri, terasa seperti nge-push diri sendiri. Gitu ya. Tapi tentu apa yang dilakukan oleh Cancer mendatangkan sebuah dampak baik juga. Kayak gitu ya. Jadi kayak melakukan sesuatu yang terasa seperti dipaksakan atau yang sedikit terasa seperti membebani, namun hasilnya cukup memuaskan. Nah, cukup memuaskan bagi Cancer, setidaknya seperti itu ya. Walaupun mungkin ya si pasangan ya enggak usah dihitung apakah dia merasa puas, apakah dia merasa seperti apa gitu. Tapi setidaknya laku dan sikapnya Cancer, perjuangan dan usahanya Cancer ini tuh juga mendatangkan satu benefit untuk dirinya sendiri. Gitu ya. Jadi ini tuh lagi kompak-kompaknya. Kalau Mari tangkap ya, mungkin secara komunikasi tidak terlalu banyak berkomunikasi, terutama dari sisi Cancer. Lagi nggak banyak seperti ngomong apa, cerita kayak gimana, gitu ya. Namun bisa terlihat dari sikap lakunya Cancer. Gitu ya, bisa terlihat dari sikap lakunya Cancer bahwa dia tanpa pun banyak bicara, tanpa pun banyak komunikasi, tanpa pun banyak interaksi, terutama interaksi yang manis-manis ya, yang romantis-romantis. Tapi dia di situ tuh lebih kayak nunjukin aku sedang melakukan yang terbaik nih, aku tetap melakukan yang terbaik ini untuk hubungan kita. Agak-agak tertutup ini modelnya Cancer kalau Mari lihat ya, terutama di 1 hingga 7. Agak-agak tertutup, memang di situ tuh terasa sama pasangannya Cancer ini gitu ya. Karena pasangan Cancer ini tuh rasanya Mari kayak butuh berinteraksi ya. Ada rasa keinginan untuk bercakap-cakap lebih panjang, lebih banyak, lebih terbuka. Gitu ya. Kayak ada keinginan Cancer itu tuh biar lebih terbuka sama dia. Gitu ya. Jadi kayak ada, aku tidak cukup dengan melihat sikap dan lakunya kamu. Aku juga butuh tahu tentang kamu melalui percakapan yang kita lakukan. Namun kalau untuk membuat Cancer
mau bercakap-cakap dengan lama, berinteraksi komunikasi dengan panjang sama si pasangan, kayaknya lagi mungkin dibilang Cancer gini ya, ngapain juga, lihat aja sikapnya aku, lihat aja perbuatannya aku. Lagian kayak apa sih yang mau dibincangkan? Aku sudah nunjukin yang terbaik kok untuk kamu gitu ya. Mau ngomong apa lagi? Mau berbicara apa lagi? Nah, kayak gitu ya. Lihat saja, tapi kayak ada rasa aku butuh satu sensasi puas yang bisa didapat kalau kamu ngobrol tuh lebih banyak sama aku, lebih belak-belakan sama aku. Gitu ya. Ada untuk 1 hingga 7 ada rasa penasaran ya. Pasangannya Cancer ini ke Cancer. Gitu. Tapi tentu pasangannya Cancer ini dia tuh tahu betul juga bagaimana caranya biar sensasi rasa puas itu tuh bisa dia dapat. Jadi di sini tuh dia kayak contohnya tadi ya, dia butuh bercakap-cakap. Dia ini tuh pandai nanti membawakan suasana dan keadaan kayak gimana biar percakapan itu tuh bisa terjalin. Gitu ya. Kalaupun dia punya rasa penasaran, ini pasangannya Cancer ini tuh cukup pintar ya. Bagaimana dia bisa mendapatkan jawaban tanpa disadari bahwa dia sedang menginterogasi. Gitu ya. Ini tuh lagi banyak memantau, lagi banyak melihat, lagi banyak mengobservasi, lagi banyak ngorek-ngorek informasi. Lagi ada keinginan seperti itu. Gitu ya. Mungkin ya hal-hal yang demikian dianggap oleh pasangannya Cancer ini sebagai salah satu cara dari sekian banyak cara untuk memperkuat relationship mereka berdua ini. Nah gitu ya. Dan mari lihat ini pasangannya Cancer cukup sadar bahwa kalau dia mau dengan Cancer, dia harus punya kesabaran. Dia cukup sadar di situ. Gitu ya. Dia harus banyak sabarnya ngadapin ini Cancer. Dan kebetulan sampai sejauh ini ya dia masih punya kemampuan seperti itu. Stok kesabarannya dia di situ tuh masih banyak. Soalnya mari lihat mungkin sepanjang hubungan ini rasa-rasanya ya Cancernya juga tidak memberikan beban tambahan, beban yang banyak juga untuk dia ya, terutama belakangan hari ini tuh nggak ada gitu ya, nggak ada beban-beban yang rasa-rasanya datang bertubi-tubi, tidak ada kondisi dan keadaan yang bikin mumet secara intens gitu ya. Jadi ya mungkin ada beberapa sikap karakternya Cancer ini yang ya tadi ya, yang membutuhkan kesabaran untuk dia hadapi gitu. Tapi hanya itu saja gitu ya. Jadi katakanlah mungkin ada problem yang dibuat oleh Cancer dalam hubungan, atau barangkali dia bisa melihat ya, si pasangannya Cancer ini tuh bisa melihat ada isu dalam hubungannya dia sama Cancer. Tapi untuk menyelesaikan isu ini, atau mungkin tidak menyelesaikan tapi menghadapi saja gitu ya. Untuk menghadapi isu ini tuh dia masih punya kemampuan gitu, dia masih punya powernya, dia masih punya kekuatannya. Apalagi mungkin ya lagi-lagi melihat bahwa Cancer hanya punya kelemahan barang 1, 2, 3, 4, 5 itu saja gitu ya. Tidak banyak-banyak, tidak borongan problem Cancer, problem yang Cancer hadirkan untuk dia, tidak borongan gitu loh ya. Jadi ya udah, dia mampu, dia masih kuat, dia masih bisa bertahan ya dalam hubungan ini. Dan mari rasa memang ini tuh lagi nggak mood aja gitu ya, lagi nggak mood aja kalau ngejalanin hubungan di 1 hingga 7 ini tuh banyak ributnya gitu ya.
nggak ada dorongan ego ke arah sana. Justru ya, kalaupun di sana ada dorongan ego, tapi egonya ini tuh ego dengan tampilan atau ego dengan harapan yang baik gitu loh. Ego itu tuh artinya kemauan diri ya, egois baru yang mementingkan diri sendiri gitu ya. Tapi kalau dia bahasanya ego itu tuh hanya maunya diri, butuhnya diri, inginnya diri gitu ya. Nah, jadi di sana ego yang hadir dalam hidupnya, dalam hidup asmaranya Cancer dengan si pasangan, saya rasa ego yang justru mengharapkan kerukunan gitu ya. Ego yang justru kepinginnya itu tuh melestarikan relationship ini. Nah, di sana ya. Jadi energi dramatis antara korban dan pelaku kejahatan saya rasa tidak ada. Tidak ada dalam relationship ini. Gitu. Bagaimana wujudan seorang kekasih, seseorang pasangan yang baik hati, yang murah hati, gitu ya, yang penuh cinta. Saya rasa itu yang lebih ingin coba diperlihatkan, atau itu yang rasa-rasanya mari secara spontan dilakukan gitu lah, terekspresikan itu secara spontan. Nah, seperti itu ya. Kalaupun di sana ada modelnya perjuangan-perjuangan, tapi perjuangan-perjuangannya ini tuh lebih kayak cenderung gimana nih biar harmonis, gimana nih biar asik nih pertemuannya, gitu ya. Bebannya bukan beban menangkis, bebannya di situ tuh bukan beban repot untuk ngebenahin sebuah persoalan, tapi lebih kayak repot gimana mencegah persoalan ditemuin di depan nanti. Nah, lebih ke situ. Jadi di sini tidak ada energi untuk merapikan gitu ya. Tapi di sini tuh lebih cenderung energinya untuk menata gitu ya, untuk merawat gitu. Ya. Untuk meningkatkan gitu ya, meningkatkan yang baik ya gitu. Lebih ke situ bawaan energinya Cancer sama pasangannya Cancer ini gitu. Jadi mari lihat ini tuh hubungannya cukup kokoh ya. Sebenarnya ya, hubungannya cukup kokoh, terutama untuk ceritanya yang sudah suami istri atau pacaran dalam jangka waktu yang lumayan panjang, let's say 3 tahun ke atas gitu ya. Ini tuh cukup kokoh gitu. Tapi kalau hubungan ini ceritanya masih baru-baru, saya rasa memang niatan untuk menata dengan baik, membuka potensi-potensi masa depan yang baik gitu ya. Dalam hubungan asmara ini, saya rasa di situ tuh willingness-nya sudah ada, kemauannya itu tuh sudah ada, gitu. Jadi kayak yang bukan hanya menjalani hubungan ini sebatas urak-urakan menjalani, ya, sebatas menjalani atau urak-urakan sajalah menjalani. Saya rasa bukan begitu model keduanya. Tapi di sana tuh ada terlihat kesungguhannya, gitu ya. Walaupun ini PDKT atau hubungan masih seumur jagung gitu ya. Nah, di situ tuh ya agaknya memang ada keinginan untuk ya tadi membuka potensi-potensi baik gitu ya, yang mungkin saja bisa terjadi dalam hubungan ini. Bukan hanya membuka ya, lagi-lagi ya, tapi di situ tuh ada perjuangannya, ada effortnya, katakan gitu ya, ada effortnya untuk memungkinkan yang baik, yang manis, yang indah, yang stabil, jangka panjang, yang lebih sakral, yang kemudian bisa terjadi antara mereka berdua ini, gitu ya. Jadi kuat, kompak, solid, walaupun mungkin hubungan ini tuh tidak yang modelnya meriah gitu ya,
Karena ini tuh mainnya agak slow, mari lihat. Mungkin di situ tuh bukan yang hubungan meledak-meletup gitu ya, hubungan yang penuh gairah, hubungan yang berkobar-kobar asmara, nampak-nampaknya bukan begitu stylenya untuk saat ini gitu ya. Tetapi walaupun tidak demikian, ada kelembutan cinta, kasih sayang gitu ya, yang kemudian bisa dilihat peragaannya di rentang 1 hingga 7 bulan Mei ini ya. Oke, baik. Dalam bacaan hadir energi dari Capricorn, ada energi dari Taurus, berikutnya Pisces, ada Sagittarius di sana, Scorpio hadir, Cancer hadir, Gemini, Libra, Aquarius ada di situ, dan kemudian ditutup energinya oleh energi Virgo. Oke, itu aja dulu. Moga-moga apa yang Mari sampaikan mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya ya.